Ucapan selamat datang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat Natal. Jemaat diberi kesempatan untuk menyampaikan salam tanpa berjabat tangan kepada orang-orang di sekitarnya. Majelis GPIB Jemaat Epata Tenggarong menyampaikan dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah Natal yang dilakukan secara virtual melalui YouTube di rumah masing-masing. Tema ibadah ini adalah lupa asal-usul, lupa identitas yang diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Bayi Natal, berkenan akan ibadah dan berkati di kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Jiminana. Ajakan beribadah. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruangan ibadah. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, mari semua Raja bala sorga sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Demi kita ini, Dia sudah lahir penuh, Dia dalam iman. Cinta kasih-Nya untuk kita balas, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah Natal pada pagi hari ini di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang keempat menjadi nats pembimbing kita di dalam ibadah Natal 25 Desember pada pagi hari ini, dan mengatakan demikian bagi kita sekalian, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Terimalah salam
Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Gembira saudara, bernyanyilah senang, rayakan hari lahir pembaru dunia. Kerana mengenyangkan dalam manusia, oh kabar gembira besar, kabar baik, oh kabar gembira besar. Sekarang hai saudara yang berbahagia, kasihilah sesama sejati dan mesra, serta berikan alangkah indahnya, oh kabar gembira besar, kabar baik, oh kabar gembira besar. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Berita Natal berdasarkan Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita muliakan Tuhan. Gita Bakti nomor 136. Mari bersukacita rayakan Natal, hari kelahiran Sang Juru Selamat. Allah melawat dunia dalam anaknya, Kristus Tuhan Rajamu. Bukan istana tempat lahirnya, walau dialah Raja alam raya. Di kandang hina tempat lahirnya, Raja yang genggam. Mari bersukacita rayakan Natal, hari kelahiran Sang Juru Selamat. Allah melawat dunia dalam anaknya, Kristus Tuhan Rajamu. Bukanlah raja ataupun ratu, Yusuf senang berdiam dirinya. Bukan yang congkak ataupun angkuh, namun yang rendah hati,
hari kelahiran Sang Juru Selamat, Allah belah dunia dalam anaknya, Kristus Tuhan Raja Bumi. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing menyaksikan ibadah ini secara virtual, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan bahan bacaannya. Marilah kita membuka Alkitab kita dan lihatlah di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17 yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan di dalam ibadah Natal 25 Desember pada pagi hari ini. Jika kita sudah menyiapkannya, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, marilah kita tundukkan kepala kita dan kita memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu ya Tuhan, seraya mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang tiada pernah berhenti terus memelihara kehidupan kami. Hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, pada pagi hari ini, kami semua seluruh warga jemaat dapat masuk di dalam ibadah Natal 25 Desember tahun 2020 yang diadakan pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menyempurnakan sukacita dan kebahagiaan kami merayakan Natal pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberikan kami ketenangan ya Tuhan, dan di dalamnya ada keyakinan, kekuatan, supaya kami tetap senantiasa boleh melihat bahwa arti Natal yang sesungguhnya adalah bagaimana Engkau telah menyelamatkan hidup kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan kita akan menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 yang menyatakan, silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, dan Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nasahon, Nasahon memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dan Rut. Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud.
Raja Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehobeam. Rehobeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uria. Uria memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manase. Manase memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Jerubabel. Jerubabel memperanakan Abihu. Abihu memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Syadok. Syadok memperanakan Ahim. Ahim memperanakan Eliot. Eliot memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Audio Jungle. Buddha
Bapak Ibu sekalian yang boleh bersuka cita pada pagi hari ini merayakan Natal 25 Desember tahun 2020. Tentunya seperti apa yang kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, bahwa Natal pada tahun ini dirayakan secara berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika di tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, ibadah Natal semarak, gegap gempita, warga jemaat seluruhnya berduyun-duyun datang memenuhi bangku-bangku gereja, merasakan suasana Natal di dalam ibadah Natal yang telah dipersiapkan oleh setiap gereja. Tetapi Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, seperti apa yang saya katakan tadi bahwa Natal di tahun ini berbeda. Natal di tahun ini kita rayakan dan kita maknai di dalam situasi dan kondisi pandemi virus corona COVID-19 yang melanda bangsa dan negara kita. Oleh sebab itu, maka tentunya berdasarkan arahan pemerintah dan seluruh pihak-pihak yang terkait, maka ibadah Natal di tahun ini kita rayakan secara berbeda. Melalui setiap apa yang sudah boleh tersedia, yaitu melalui virtual yang telah Bapak Ibu sekalian ikuti dan tonton pada pagi hari ini. Tentunya tidak mengurangi sukacita kita, dan juga tentunya tidak mengurangi hikmat. Bersama-sama kita merayakan Natal di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan masing-masing kita dalam kondisi dan situasi yang kita boleh rasakan dan hadapi. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, di dalam ibadah Natal pada pagi hari ini, 25 Desember tahun 2020. Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Tentunya Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, ini adalah daftar silsilah Yesus Kristus. Kalau kita bicara tentang silsilah, bagi sebagian orang
bicara atau mempelajari tentang silsilah tentunya akan terasa membosankan. Mengapa? Ya hanya bicara perpindahan generasi. Dari generasi satu ke generasi yang lain. Begitu terus gitu. Sehingga bagi sebagian orang tentunya bicara tentang silsilah itu membosankan ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, dalam silsilah atau daftar keturunan dari Yesus Kristus, ini menarik. Oleh sebab itu tentunya tidak bisa kita katakan bahwa membosankan mempelajari atau mengenal silsilah. Ada sisi positif yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan. Ketika kita belajar atau mengenal silsilah. Satu, kita tahu tentang sejarah yang belum kita ketahui. Belajar silsilah, kita tahu tentang cerita yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Kemudian yang kedua, belajar tentang silsilah itu mendorong kita untuk memperkuat identitas kita. Ketika kita tahu bagaimana latar belakang sebelumnya, ada sejarah, ada cerita, itu akan memperkuat kehidupan kita sekarang. Itulah pentingnya silsilah. Oleh sebab itu, nilai positif dari silsilah akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Bahkan ketika kita pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam ibadah Natal 25 Desember 2020 pada pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama tentang silsilah Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, narasi ini dibuka melalui sebuah kalimat yang mengatakan demikian kalau kita lihat di dalam ayat 1. Anak Daud, bahkan anak Abraham. Ini mau mengatakan Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan bahwa silsilah Yesus Kristus ini jelas dari anak Daud, dari anak Abraham dan seterusnya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan bahwa Yesus Kristus hadir untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari awal bahkan sampai sekarang. Walaupun kita Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan di dalam silsilah Yesus Kristus ini, bagaimana kita melihat ada begitu banyak orang-orang yang berbeda. Baik di dalam zaman-zaman tertentu, tahun-tahun tertentu. Tetapi Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, ini dipakai oleh Allah untuk mau menjelaskan pada satu bagian yang utuh. Walaupun berbeda budaya, walaupun berbeda tradisi, walaupun berbeda suku dan bangsa, tetapi Tuhan tidak pernah mempermasalahkan itu. Sehingga setiap orang-orang yang berbeda ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi bagian satu kesatuan di mana mereka semua menjadi bagian silsilah narasi keselamatan dari Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, ini mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa ketika Allah bicara tentang sebuah perbedaan, maka disitulah titik perenungan kita satu hal ini, bahwa ternyata di dalam silsilah Yesus Kristus, Allah memperhatikan
dan Allah tidak mempermasalahkan tentang perbedaan. Kalau kita lihat dari tokoh-tokoh ini Bapak Ibu, tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang berbeda. Seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa tokoh-tokoh ini berbeda budaya, berbeda suku, berbeda tradisi dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan memakai mereka semua menjadi alat di dalam menceritakan sebuah narasi keselamatan, yaitu Yesus Kristus hadir untuk umat manusia. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, inilah yang dimaksudkan kepada kita sekalian. Bahwa pertama-tama Natal itu mendorong kita untuk mau melihat bahwa perbedaan di dalam kehidupan kita itu adalah bukan hal yang harus dipertentangkan. Ada begitu banyak perbedaan, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, baik di tengah-tengah kehidupan pelayanan, baik di mana saja kita boleh berada, selalu ada perbedaan. Tetapi Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, yang Tuhan mau adalah melalui kisah Natal ini, melalui silsilah Yesus Kristus, adalah bagaimana kita semua umat Tuhan bisa mengolah, bisa meletakkan sebuah perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan. Perbedaan yang sebenarnya menjadi bagian yang harus kita lakukan adalah perbedaan yang saling memperkaya Bapak Ibu. Bukan perbedaan yang saling mematikan. Bahkan yang saling membunuh satu dengan yang lain. Tapi perbedaan yang dimaksudkan adalah perbedaan yang saling memperkaya. Perbedaan yang saling mengisi. Perbedaan yang saling memberikan sesuatu yang berguna kepada sesama kita. Itulah yang diceritakan di dalam silsilah ini. Orang-orang yang berbeda dipakai oleh Allah. Dimulai dari bagaimana Bapak Ibu bisa lihat sendiri di situ, anak Daud, anak Abraham, Abraham memperanakan Ishak dan selanjutnya sampai terakhir. Itu mau mengatakan bahwa Allah memahami bahwa ada perbedaan. Tetapi perbedaan itu tidak untuk dibentur-benturkan atau tidak untuk dipermasalahkan. Tapi perbedaan itu dipakai oleh Allah untuk membuat kita belajar. Saya berbeda, Bapak Ibu berbeda. Tetapi di dalam sukacita Natal ini Bapak Ibu, mari kita mengubah cara berpikir kita. Saya berbeda, Bapak Ibu berbeda. Tapi bukan berarti kalau kita berbeda, kita harus berpisah. Saya berbeda, Bapak Ibu berbeda, suami berbeda, istri berbeda, anak-anak berbeda. Tapi bukan berarti kita harus bermusuhan. Perbedaan yang hakiki adalah perbedaan yang saling menerima satu dengan yang lain. Perbedaan yang benar adalah perbedaan yang mau menyadari bahwa ada kekurangan baik saya maupun juga orang-orang di sekitar saya. Nah Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, perenungan Natal yang pertama adalah dalam sukacita Natal ini, sudahkah kita membangun hidup seperti apa yang saya katakan tadi? Dalam sukacita Natal ini, apakah kita mampu mengolah perbedaan yang terjadi dalam setiap aspek kehidupan kita, baik di tengah pekerjaan, baik di tengah pelayanan, bahkan di mana saja, maka perbedaan itu bisa menjadi sebuah nilai yang positif.
Itulah makna Natal salah satunya Bapak Ibu. Apakah kita sudah bisa membangun pola kehidupan seperti itu? Ataukah kita harus terus berprasangka atau kita terus berpikir bahwa kalau kita sama baru kita benar. Kalau kita sama baru kita sejalan. Kalau kita sama berarti itulah sahabat saya. Kalau kita sama berarti itulah saudara saya. Apakah pola seperti ini terus kita pertahankan atau tidak? Kita merenungkan firman ini dan akhirnya kita mau melihat bahwa perbedaan juga adalah kekayaan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, dari silsilah Yesus Kristus ini menarik Bapak Ibu. Tokoh-tokoh, kalau Bapak Ibu perhatikan tokoh-tokoh yang disebutkan mulai dari ayat 1, 2 dan seterusnya. Perhatikan Bapak Ibu bahwa memang tokoh-tokoh ini adalah pahlawan iman. Siapa yang tidak mengenal Abraham? Siapa yang tidak mengenal Yakub? Siapa yang tidak mengenal Yehuda? Siapa yang tidak mengenal Hesron dan lain sebagainya? Sampai pada ayat yang ke-16. Tapi perhatikan Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, bahwa ada beberapa tokoh walaupun mereka adalah pahlawan iman, tetapi hidup mereka kelam. Saya sebutkan Tamar, Rahab, Rut, bahkan Maria. Mereka betul adalah pahlawan iman. Tetapi sebagian hidup mereka ada di dalam kekelaman. Kita tentunya tahu ya Bapak Ibu, Tamar, Rut, Rahab, Rut, Maria ini apa identitas mereka, pekerjaan mereka. Mereka sudah melakukan apa? Tetapi Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, dari silsilah Yesus Kristus ini, bagaimana kita dari satu sisi kita mengatakan bahwa mereka adalah semua pahlawan-pahlawan iman, tetapi di sebagian lagi adalah ternyata hidup mereka kelam. Ini mau mengatakan kepada kita Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, bahwa silsilah Yesus Kristus ini merangkul semua pihak. Silsilah Yesus Kristus ini juga berbicara tentang keseluruhan perjalanan manusia. Apa artinya? Artinya adalah Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan bahwa kepedulian Allah itu terhadap orang berdosa tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Silsilah Yesus Kristus Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan itu mau mengatakan bahwa bagaimana begitu besarnya kepedulian Allah dalam hidup manusia. Sehingga sampai pada silsilah Yesus Kristus pun terselip ada 4 orang yang punya sebagian hidup yang kelam. Kalau kita Bapak Ibu jemaat Tuhan kalau menulis silsilah, pasti kita akan masukkan orang-orang yang bagus-bagus ya. Si A, si B, oh ini si C ini nakal ini, nanti dulu simpan. Walaupun memang dia keturunan silsilah kita, tapi biasanya di nomor 2 kan, di nomor 3 kan. Tapi yang bagus-bagus itu ditampilkan, ini bagus ini. Oh ini bagus, kasih masuk. Tulis dia di daftar silsilah. Tulis dia di daftar silsilah keluarga kita. Ini bagus orangnya. Wah ini yang satu ini enggak bagus ini. Simpan dulu. Nanti kalau sudah tidak ada ya masukkanlah. Jadi Bapak Ibu sekalian ini kecenderungan kita. Kecenderungan kita adalah ketika kita mau menceritakan totalitas kehidupan kita, kita selalu ingin terlihat sempurna. Betul ya? Kita selalu ingin terlihat baik. Tetapi mari belajar dari silsilah Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus
itu mengatakan kepada kita apa adanya Bapak Ibu. Bahwa dari orang-orang yang hidupnya kelam itu ada rencana Tuhan di dalam. Dari orang-orang yang berdosa, dari orang-orang yang terpinggirkan, dari orang-orang yang kita katakan tidak baik, tidak bagus, tidak layak dan lain sebagainya, tapi di dalamnya Tuhan bekerja. Nah, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, inilah kepedulian Allah yang harus terus kita syukuri. Bahwa Allah tidak pernah memihak. Bahwa Allah tidak pernah memilih-milih. Ketika ia mengasihi dan mengasihani umat manusia. Ia total, ia tulus, ia sungguh dalam mengasihi dan juga melayani umat manusia. Bagaimana itu bisa kita lihat di dalam makna Natal yang sesungguhnya, kelahiran Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, di dalam ibadah Natal pada pagi hari ini juga, marilah kita mengisi suasana Natal ini dengan hidup kembali merangkul. Hidup untuk kembali bergandengan tangan. Karena orang-orang yang tersisih, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dianggap tidak layak, tidak baik. Ingatlah, di dalam silsilah ini pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalamnya. Bagi kita Bapak Ibu di dalam perenungan ini, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan pelayanan, mari Bapak Ibu kita membagi diri kita. Kita berbaur, kita bersosialisasi tanpa ada di dalamnya adalah perbedaan suku bangsa, harta, dan lain sebagainya. Mari kita mengisi suasana Natal ini dengan penuh kesungguhan. Bagaimana kita melanjutkan kepedulian Allah tanpa melihat dan tanpa berpihak. Mari Bapak Ibu, mari kita mengasihi. Mari kita juga terus boleh peduli kepada setiap orang-orang yang terpinggirkan, kepada setiap orang-orang yang juga tidak pernah dilihat. Mari kita semua Bapak Ibu sekalian melihat mereka. Perenungan Natal pada saat ini adalah walaupun di dalam masa pandemi, kepedulian kita harus tetap terbangun Bapak Ibu. Walaupun kita adakan perayaan Natal ini, ibadah Natal ini dalam kehidupan rumah kita masing-masing. Tapi mari kita belajar untuk membangun kepedulian. Pedulilah kepada suamimu, pedulilah kepada istrimu, pedulilah kepada anak-anakmu. Seringkali kepedulian kita ini kan berkurang nilainya karena kita selalu melihat sebab akibat. Oh, orang ini melakukan ini, dampaknya ini, oh ya sudah, nanti saja saya peduli dengan dia. Tapi Allah mengisyaratkan kepada kita, pedulilah kepada siapa saja. Pedulilah kepada orang-orang di mana saja kita boleh berada. Jangan pernah melihat kehidupan mereka secara subjektif. Tetapi mari kita menjadi alat Tuhan, berkat Tuhan bagi kehidupan mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, dalam perenungan tentang silsilah Yesus Kristus ini juga mau mengatakan kepada kita bahwa narasi atau cerita silsilah Yesus Kristus adalah berita tentang janji Allah yang tidak pernah goyah dan juga tetap teguh. Bapak Ibu sekalian tentunya tahu bahwa cerita bangsa Israel, umat Israel yang sering kali berbuat sesuatu yang membuat Allah marah. Mereka melakukan sesuatu hal yang seringkali bagaimana itu di luar dari kehendak Allah. Membuat Allah marah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan? Walaupun umat Israel tidak setia, seringkali berbuat sesuatu di luar kehendak Allah. Keluar dari tanah Kanaan, berjalan
menyusuri padang gurun, masuk dalam tanah yang dijanjikan. Kemudian kerajaan Israel, umat Israel terpecah, jatuh dalam pembuangan. Hukuman Allah ada, tetapi Allah tidak membuangnya. Dan janji Allah tetap ada, Bapak Ibu. Janji Allah tetap teguh bahwa Allah akan menghadirkan juru selamat bagi manusia. Maka Natal ini, pagi hari ini, sungguh menggugah hati kita adalah, sudahkah kita bersyukur untuk kesetiaan Allah yang begitu besar? Dan sudahkah kita membalas kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita? Sudahkah? Kalaupun kita bisa mengatakan sudah, itu bukan berarti bisa memuaskan Allah. Kalau kita bisa mengatakan kita sudah berbuat yang luar biasa di dalam membalas kasih setia Tuhan, tapi itu bukan berarti bahwa kita selesai di dalam hidup ini melayani Tuhan. Di dalam ibadah Natal ini, pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu sekalian, teruslah kita mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti. Allah tidak goyah akan janjinya. Allah tidak merubah janjinya dalam hidup kita. Ia hadir untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, ibadah Natal 25 Desember tahun 2020. Biarlah ini juga menjadi bersama-sama apa yang sudah kita dengar di dalam perenungan firman Tuhan ini. Memperkuat dan juga memperteguh iman kesetiaan kita kepada Tuhan. Walaupun di dalam masa-masa situasi yang sulit pada hari ini dan seterusnya. Tetapi janganlah berkecil hati, janganlah kecewa. Hari Natal, hari sukacita. Dia datang untuk kita. Bukan karena kemauan kita, tapi dia datang untuk kita karena Tuhan mengasihani kita. Kasih Allah itulah yang harus kita rayakan di dalam kehidupan kita. Walaupun di dalam masa pandemi ini, bukan berarti kita hidup di dalam ketakutan. Tetapi di dalam ibadah Natal ini, kita tetap bersukacita. Mari kita rayakan Natal, mari kita bergembira. Karena Tuhan Yesus sudah hadir dalam kehidupan kita. Selamat merayakan Natal 25 Desember tahun 2020 bagi seluruh warga jemaat GBIB Efata Tenggarong. Baik yang ada di Bajem, baik juga yang ada di pos-pos pelayanan dan di mana saja. Sukacita Natal, bergembiralah karena Tuhan Allah kita sudah hadir untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Tumbuhlah tunas baru di tubuh Isai yang pada masa lalu disahirkan Nabi, nubuatnya genap. Bunga harapan lahir di malam yang gelap. Bunga begitu mungil yang harumkan lembut, menghapus dari bumi gelap dan kemelut. Sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah penebus dunia. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan kita akan bersama-sama mengaku iman berdasarkan pengakuan iman rasuli di dalam hari Natal pada pagi hari ini. Dan dengan hati dan mulut dan dengan sikap yang baik, mari masing-masing mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Dan mari kita satu di dalam doa dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, karena kami semua dalam keadaan dan situasi yang berbeda. Di dalam masa-masa pandemi virus corona COVID-19, kami menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan, bukan di gereja-gereja seperti pada umumnya dan biasanya. Tetapi kami menyambut Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Melalui alat teknologi yang telah dipersiapkan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah melalui firman yang kami sudah boleh baca dan renungkan ini, akan terus menghilami, menuntun, memperkokoh iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah keindahan Natal dan semarak Natal ini ya Tuhan, tidak hanya berbicara kepada kami melalui fisik dan jasmani kami, tetapi biarlah keindahan semarak Natal ini ya Tuhan juga menyentuh kehidupan kami secara iman batin kami ya Tuhan. Biarlah melalui perayaan Natal, ibadah Natal pada pagi hari ini ya Tuhan, kami semua bersuka cita ya Tuhan, belajar dari firman-Mu ini. Kami belajar tentang kepedulian Allah, tokoh-tokoh yang ada di dalam silsilah Yesus Kristus. Walaupun mereka adalah sebagian pahlawan iman, tetapi mereka juga lahir dari kehidupan yang kelam. Tetapi Tuhan hadirkan mereka dalam rencana keselamatan Yesus Kristus. Tuhan, kami belajar bahwa ketika Engkau mengasihani kami, sungguh bahwa itu bukan karena keindahan kehidupan kami, bukan karena kehidupan kami yang sungguh di dalamnya adalah kemauan dan juga inisiatif kami. Tetapi kasih-Mu ya Tuhan, Engkau sendirilah yang telah hadir dalam kehidupan kami. Kepedulian-Mu lah ya Tuhan, bagaimana mau mengatakan kepada kami bahwa Engkau peduli tidak dibatasi oleh keadaan, bahkan dosa sekalipun. Walaupun di dalam dosa, di dalam kesalahan, dalam pelanggaran, Engkau tetap ada untuk kami semua. Kami juga ya Tuhan belajar bahwa melalui silsilah Yesus Kristus ini ya Tuhan, Engkau adalah anak Daud, anak Abraham, bahkan seterusnya. Engkau ada di dalam perbedaan ya Tuhan, di dalam rencana keselamatan dari orang-orang yang berbeda, dari suku, tradisi, budaya, dan lain sebagainya. Ini mau mengatakan kepada kami adalah bahwa perbedaan itu adalah sebuah kekayaan. Perbedaan adalah bukan sebagai bagian yang terus dipertentangkan. Kekayaan yang sungguh adalah ketika perbedaan itu ya Tuhan, ketika kami boleh belajar, kekayaan yang dapat saling mengisi, kekayaan yang dapat saling menolong, kekayaan yang dapat saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga kami semua
tetap menomorsatukan Tuhan, menerima Tuhan sepenuhnya dalam hidup kami masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu GPIB Efata Tenggarong. Kami berdoa untuk kehidupan para pelayan-pelayan-Mu. Pendeta Albert Gosling bersama dengan istri, Pendeta Caroline Tarkulabi bersama dengan suami, Pendeta Priscilia Bukit, ya Tuhan, bahkan juga dengan hamba-Mu ini, yang juga melayani di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, baik di GPIB Efata Tenggarong, di dalam induk, bahkan juga di dalam bajem-bajem dan di pos-pos pelayanan. Tuhan menolong seluruh hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk tetap melayani dengan penuh sukacita, dalam penuh ketekunan, membimbing, membina kehidupan berjemaat sesuai dengan firman-Mu. Bahkan kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan diaken penatua, yang juga menjadi pelayan Tuhan. Engkau juga menolong dan memberkati para diaken dan penatua ini ya Tuhan. Majelis, kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan juga kekuatan sukacita sehingga para majelis diaken penatua tetap boleh melayani dengan penuh sukacita. Bahkan juga untuk seluruh komisi, panitia dan lain sebagainya di dalam seluruh bagian yang penting di dalam kehidupan pelayanan GPIB Efata Tenggarong. Kami berdoa Tuhan juga memberikan mereka kekuatan sukacita melayani Tuhan dengan semangat. Kami berdoa ya Tuhan bagi seluruh warga jemaat-Mu. Kami berdoa bagi kami yang hadir pada ibadah Natal pada pagi hari ini 25 Desember tahun 2020. Walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami yang hadir sebagai seorang ayah, Tuhan berkati kami untuk menjadi seorang ayah yang baik. Menjadi seorang ayah yang tetap memberikan dukungan, menjadi seorang ayah yang tetap ya Tuhan memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan tolonglah kami sebagai seorang ayah dalam pekerjaan kami masing-masing. Dalam setiap pekerjaan kami Tuhan turut campur tangan. Dalam segala tanggung jawab pekerjaan biarlah Tuhan tetap senantiasa membuka jalan. Biarlah yang terbaiklah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan pekerjaan kami sebagai seorang ayah dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan juga menolong kami yang hadir sebagai seorang ibu. Tuhan tolong kami untuk menjadi seorang ibu yang baik, ibu yang murah hati, ibu yang tetap melayani suami dan anak-anak dengan penuh ketekunan dan kesetiaan. Berikanlah kami juga sukacita ya Tuhan pada hari Natal ini, supaya kami dapat bersama-sama merayakan Natal ini dalam hidup damai, hidup di dalam sukacita, hidup di dalam saling menopang dan saling menolong. Anak-anak kami juga ya Tuhan, kami doakan anak-anak kami dalam kehidupan mereka masing-masing, baik dalam kehidupan sekolah mereka dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tuhan tolonglah kehidupan anak-anak kami ya Tuhan, sehingga kehidupan anak-anak kami ya Tuhan, dalam masa pendidikan mereka pun juga mereka dapat sukses dan berhasil. Bahkan juga dalam kehidupan keluarga Tuhan tolong kami. Biarlah dalam kehidupan keluarga anak-anak kami menjadi anak-anak yang patuh dan taat dan setia kepada kehidupan orang tua dan kehidupan keluarga besar. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Secara khusus di dalam penanganan pandemi virus corona COVID-19 ini. Kami doakan seluruh pihak yang terkait, rumah sakit, dokter, perawat, tenaga-tenaga kesehatan sukarelawan, bahkan juga puskesmas, bahkan juga TNI, Polri, pemerintah di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Engkau memberikan mereka hidup yang terus setia, kuat ya Tuhan, mengingatkan kami semua akan protokol kesehatan untuk menjalankannya dengan ketat dan baik. Kiranya bersama-sama lewat kehadiran mereka semua kami dapat memutus mata rantai penularan
virus corona COVID-19 ini, sehingga kami semua dapat bebas dari virus ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi seluruh pihak-pihak, pribadi-pribadi yang juga terkena paparan dari virus COVID-19 ini. Kami doakan mereka semua ya Tuhan, di dalam kondisi mereka, baik yang sedang dirawat di rumah-rumah karantina, bahkan ada yang dirawat di rumah-rumah sakit, bahkan ada yang juga isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tuhan kuatkan juga mereka. Janganlah ya Tuhan biarkan rasa keputusasaan menguasai hidup mereka ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan pengharapan, ketabahan, bahkan juga hidup mengandalkan Engkau ya Tuhan di dalam menjalani sakit paparan virus COVID-19 ini. Kami percaya dalam campur tangan-Mu melalui dokter, perawat, tenaga medis, sukarelawan dan semuanya. Engkau hadirkan pemulihan dan penyembuhan bagi mereka semua yang terkena virus ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, di dalam ibadah Natal pada pagi hari ini, Engkau juga menolong kami semua. Ada begitu banyak harapan, ada begitu banyak keinginan, ada begitu banyak cita-cita yang kami ingin lakukan di dalam sukacita Natal pada pagi hari ini. Tuhan, tolonglah kami semua untuk kami dapat saling bergandengan tangan, tidak saling menyalahkan, tapi kami saling mengkoreksi diri, kami saling mengingatkan satu dengan yang lain, dan akhirnya kami dapat mendorong satu dengan yang lain untuk saling terlibat secara aktif, terlibat secara penuh di dalam mewujudkan keinginan, harapan, cita-cita keluarga di dalam suasana Natal pagi hari ini 25 Desember tahun 2020. Ya Tuhan, inilah doa syukur dan juga doa permohonan kami kepadamu. Dan kami naikkan ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ajakan memberi. Jemaat Tuhan, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 25 ini, marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan dan menyanyi di dalam Gita Bakti nomor 144. Anak Maria lahir di dunia, padungan hewan tempat tidurnya. Miskin dan hina tetapi mulia,
bela sengsara bagi dunia. Marilah kita sujud menyembah, bawalah persembahanmu kepadanya. Marilah kita bersukacita, telah datang Juru Selamat Immanuel. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Setelah selesai persembahan kembali menyanyi bait yang ketiga. Berbahagia datang menyambut di kandang domba Sang Kudus. Ia berbaring penuh kedamaian, baik mulia Sang Anak Kudus. Marilah kita sujud menyembah, bawalah persembahan kepadanya. Marilah kita bersukacita, telah datang Juru Selamat Immanuel. Jemaat Tuhan, mari berdiri, mari berdoa berdasarkan puji-pujian Hana dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 2, pasal 6 ayat 8. Jemaat kita berdoa. Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Tuhan mematikan dan menghidupkan, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur hati kami, ya Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Ringkasan Warta Jemaat Hari Natal 25 Desember 2020. Majelis Jemaat GPIB Epatah Tenggarong mengucapkan selamat beribadah di Hari Natal 25 Desember 2020. Kiranya Tuhan Yesus Sang Bayi Natal berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Bidang teologi. Ibadah Hari Natal kedua. Ibadah Hari Natal kedua akan ditayangkan melalui channel YouTube GPIB Epatah Tenggarong dimulai pukul 9.00 WITA. Seluruh warga jemaat dapat mengikuti ibadah tersebut di rumah masing-masing. Jadwal petugas siaran. 1. Ibadah Hari Natal kedua tanggal 26 Desember 2020. Pelayan firman Pendeta Jiminana. P1 Penatua Martin Toding Sirenden. P2 Diaken Wibert Pati Nasarani. Kedua, ibadah hari Minggu sesudah Natal tanggal 27 Desember 2020.
Pelayan firman Saudari Pascaline Dwi Aprilia SSI Teologia P1, Penatua Agustina Tanda Liling P2, Diaken Orpa Sika. Ketiga, ibadah malam akhir tahun tanggal 31 Desember 2020. Pelayan firman Pendeta Jiminana P1, Penatua Moni Olvi Kojo P2, Diaken Agustina Alu. Ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2021. 1. Pelayan firman Pendeta Christian SL Taruklabi P1, Penatua Ester Upa Randan Layuk P2, Diaken Rati Agus Paliling. Demikianlah ringkasan warta jemaat di hari Natal ini. Untuk informasi lengkapnya dapat dilihat pada warta jemaat yang akan di-share di WhatsApp. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Kristus memberkati warga jemaat dalam kehidupan dan aktivitas di minggu berjalan ini. Sekalian warga Jemaat GPB dimanapun berada, Majelis Sinode GPB dengan penuh rasa syukur yang begitu mendalam kepada Sang Tritunggal Maha Kudus menyampaikan salam damai penuh rahmat kepada ibu bapak saudara-saudari sekalian, baik individu, perorangan maupun keluarga. Natal, saudara-saudaraku, di tahun ini kita sambut dan kita rayakan, kita peringati masih dalam suasana yang prihatin akibat dampak dari pandemik virus corona yang mewabah di seantero dunia, termasuk di Indonesia. Kehadiran wabah ini meluluh lantahkan sistem kehidupan yang telah dibangun dan dikembangkan oleh manusia selama ini. Tidak sedikit dampak kehancuran yang ditimbulkan oleh pandemik virus corona ini, mulai dari kesehatan, ekonomi, relasi sosial, bahkan sampai pada keselamatan nyawa manusia sekalipun. Hingga kini masih tergambar jelas rintihan kesakitan, erangan kepedihan, jeritan keputusasaan yang terjadi di sekitar kita. Dan bahkan dalam lingkaran terdekat diri kita, oleh karena ketiadaan pengharapan, kehilangan pekerjaan, kehancuran usaha, pula karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Di sisi lain, kegundahan tadi semakin menjadi-jadi. Kita masih mendengar berita tentang ancaman disintegrasi bangsa, terjadinya tindakan intoleransi dan diskriminasi, juga tindakan keji yang dialami saudara-saudara kita di Kabupaten Sigi. Demikian pula tindakan-tindakan korupsi yang memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh oknum pejabat-pejabat negeri di saat kita semua masih di bawah bayang-bayang pandemi yang menyeramkan. Dan masih banyak rakyat yang terlilit persoalan finansial yang diakibatkan oleh resesi ekonomi. Realitas di atas menegaskan bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang penuh keringkihan. Pandemi memperlihatkan kita tak berdaya terhadap virus yang tak kelihatan. Resesi yang terjadi menunjukkan bahwa sistem yang manusia bangun dengan mudah terhancurkan. Sementara itu, praktek eksploitasi dan penindasan terhadap sesama membuktikan akan ego manusia yang haus kekuasaan serta bukannya merangkul dan memberdayakan. Tindakan-tindakan korupsi di tengah krisis dan tragedi hanya menjadi ajang pembuktian ringkihnya jiwa
manusia akan keserakahan. Warga jemaat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian berita kelahiran Sang Juru Selamat tetap menjadi relevan. Kehadirannya menyentakkan kita dari rasa masgu berkepanjangan. Sang Firman mewujud dalam daging dan kerendahan. Sang Kekal menubuh dalam kerapuhan. Bukan karena ia tak berdaya, tetapi itu bentuk kesungguhan dari Immanuel. Hadirnya menjadi jawaban. Ia bersolidaritas dalam kefanaan, menjadi sahabat yang menangis bersama mereka yang menangis, dan meratap bersama mereka yang dibalut duka ratapan. Ia masuk dalam dunia yang penuh kerusakan untuk memulihkan dan kembali menguatkan tatanan kehidupan. Di dalam dan melalui Dia selalu ada secercah harapan, tetap ada sejumput asa. Dengan terpaut pada Kristus, Sang Sumber pengharapan, maka melalui peringatan dan perayaan Natal Kristus tahun ini, kita semua diajak bangkit kembali dan berjalan di bawah naungan kasih dan kuasa-Nya yang besar. Mari kita perkuat kembali tatanan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mata Tuhan, kita semua punya peranan yang berarti. Oleh karena pada diri kita, setiap kita terletak panggilan dan pengutusan. Secara aktif menghadirkan diri, menyebarkan kasih dan empati, berkontribusi dan berpartisipasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan segenap insan dan alam di bumi pertiwi untuk memulihkan diri dan negeri. Selamat merayakan Natal Kristus. Soli Deo Gloria. Gloria in excelsis Deo. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, marilah kita akhiri ibadah Natal 25 Desember 2020 pada pagi hari ini. Dan marilah kita berdiri. Dengarlah amanat pengutusan ini bagi kita sekalian. Silsilah Yesus Kristus memperlihatkan bahwa keselamatan tidak lahir dari keturunan yang sempurna dan pengalaman hidup yang indah. Ia lahir dalam rajutan antara yang pahit dan manis, yang membanggakan dan yang mengecewakan, yang rohani dan yang jasmani, yang terhormat dan yang awam, bahkan yang menerima dan yang menolak. Tapi justru dalam keberdosaan manusialah rahmat Allah sempurna. Ini berarti kesempurnaan hidup di dalam Kristus bukan berarti menampik kelemahan dan menutupi kerapuhan, melainkan merangkulnya menjadi bagian yang utuh dari diri kita. Umat yang diselamatkan berdasarkan kasih karunia-Nya. Karena itu, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Raja semesta menanammu surganya, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar
besar anugerahnya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-berkat-Nya ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Kami segenap pelayan yang bertugas di ibadah Natal pada pagi hari ini 25 Desember tahun 2020 mengucapkan selamat hari Natal bagi kita sekalian. Kiranya senantiasa damai sejahtera Allah terus boleh melingkupi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Kami dari PKNU mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada seluruh jemaat GPIB Kota Tegal. Tuhan Yesus memberkati.